Itu tadi beberapa informasi ya. Jadi udah sering tak suruh menghindari atau mengurangi alkohol. Nah, selain itu bisa menyebabkan, jangan lupa tombol subscribe, tung, tombol loncengnya ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik-baik kan? Semoga baik-baik. Tiap hari saya doakan baik-baik semuanya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Panas sobat-sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu. Kopi hitam tanpa gula. Rutinitas saya dan ritual saya. Nah, hari ini saya akan membahas masalah lemak perut ya, sambungannya dari video kemarin ya. Karena saya 3 bulan itu tidak olahraga, jadi pertama yang menonjol yaitu perut. Nah, perut paling susah dihilangkan. Banyak orang yang mengalami kegagalan dan akhirnya menyerah. Akhirnya ya tetap menonjol perutnya. Dan perut itu ketika menonjol itu ya banyak yang kurang sreg dengan penampilan perut yang gendut. Tapi ya juga tidak menyalahkan orang-orang yang sudah perutnya menonjol, karena dia juga mungkin sudah berusaha mengecilkan, mungkin juga sudah berusaha mengurangi makan tapi tidak berhasil. Karena kenapa tidak berhasil? Karena kurang maksimal biasanya usahanya, atau kesalahan-kesalahan apa mungkin ya. Nah, tadi saya menemukan sebuah artikel beberapa kesalahan atau yang bisa menyebabkan tidak maksimalnya kita dalam menurunkan atau mengecilkan perut. Merasa susah itu ya juga pernah saya. Ternyata ada kesalahan-kesalahan ini pernah saya alami, makanya artikel ini saya bacakan di sini ya. Ini saya kutip dari viva.com. Tak bacain daripada salah, biar pas nanti ya. Tak bacain dari awal. Lemak di perut menjadi salah satu bagian yang selalu menjadi perhatian ketika seseorang ingin menurunkan berat badan. Betul. Ya, betul. Sebab lemak perut berlebihan dapat mengganggu penampilan dan kesehatan. Jadi perut besar itu menurut ahli kesehatan itu adalah sumber penyakit. Di sana menumpuk, atau pokoknya sumber penyakit lah, yaitu katanya ahli kesehatan. Maka tidak heran jika sejumlah orang melakukan diet untuk mewujudkan hal tersebut. Tapi pernahkah Anda mengalami masa di mana perut tidak kunjung mengecil meskipun telah melakukan diet? Melakukan diet dan mengatur porsi makan dan olahraga. Nah, ini ternyata itu kesalahan-kesalahannya itu banyak. Dulu pernah saya ngalami ini, makanya saya bagikan informasi ini supaya kalian-kalian yang sekarang masih berusaha mengecilkan perut biar tambah semangat ya. Biar tambah semangat dan tambah energi. Kesalahan pertama yaitu kalau menurut di Viva ini, pertama yaitu diet terlalu ketat dan kurang gizi. Nah, diet terlalu ketat itu ya kita namanya diet itu pokoknya nggak makan ini, nggak makan itu, kayaknya begitu ya. Saya dulu pernah begitu, dan apa yang terjadi? Yang terjadi itu badan mengurus, kehilangan otot, atau ini kurus ya, pokoknya kurus, tapi perutnya tetap jemblung yang bawah, tetap blending. Nah, ternyata itu karena kita terlalu diet ketat, kita kekurangan air dalam tubuh, kita kehilangan massa otot, yang ada lemaknya di sini tetap nggak menurun ternyata itu ya. Kesalahannya begitu. Ini tak bacain. Salah satu dari alasan mengapa berat badan tidak turun adalah karena rutinitas diet ketat yang sering menyebabkan kekurangan nutrisi dalam tubuh. Dalam hal menghilangkan lemak perut, mengurangi kalori sangatlah penting.
Namun dalam upaya untuk mengurangi kalori, Anda mungkin juga menghilangkan nutrisi mikro dan makro penting dari makanan. Nah, hal ini dapat menyebabkan penurunan berat badan karena hilangnya otot dan kelebihan air dalam tubuh, tapi bukan lemak loh. Bener, itu pernah ngalami. Intinya kita kurang gizi lah ya. Makro dan mikro tadi apa itu bahasa dalam dunia kesehatan. Jadi karena kita mengurangi makanan macam-macam, akhirnya kita kurus. Betul itu. Mau makan takut ntar gemuk, makanya akhirnya kurus, perutnya yang jembluk kayak Petruk itu loh, kayak wayang Petruk itu. Jadi perut bawah ini yang jembluk sambil kunciran. Kalau jalan deglik Petruk itu ya, Petruk. Ini bukan ngomongin orang. Petruk itu kan itu yang perutnya jembling, wayang itu, terus pakai kunciran tuh ya, ntar dibilang body swimming, body apa, body swimming. Jadi bukan lemak ya sobat yang hilang kalau kita melakukan diet ketat. Bukan lemak yang hilang di perut, tapi kadar air dan massa otot. Melakukan berikutnya yaitu melakukan olahraga yang salah. Saya pernah, ini tak bacain dulu ya, melakukan olahraga yang salah. Olahraga adalah cara yang bagus untuk menurunkan berat badan. Namun, jika melakukan olahraga yang salah, maka tidak mungkin Anda akan mencapai tujuan meskipun Anda mungkin berhasil menurunkan berat badan selama latihan kardio awal seperti lari jarak jauh. Tidak ada jaminan bahwa Anda akan harus membakar kalori dengan latihan yang sama. Oleh karena itu, Anda harus melakukan latihan yang menantang tubuh dan menciptakan robekan mikro pada otot yang membutuhkan lebih banyak energi. Itu dulu pernah saya itu waktu awal-awal emang terpaku pada satu gerakan, yaitu gerakan jalan cepat dan lari. Lari itu lebih cepat capek. Lari setengah jam, jalan cepat seperempat jam, hampir sama capeknya. Dan ternyata itu memang juga karena terpaku itu tidak mengurangi lemak secara signifikan. Kita berkeringat itu bukan karena lemak yang keluar, itu karena pendinginan. Tubuh kita itu mempunyai radiator. Kalau tubuh kita panas, mesin kita panas, maka didinginkan dengan keluarnya air itu, yaitu kadar air dalam tubuh. Begitu, saya pernah itu sudah. Terus berikutnya yaitu kurang tidur. Nah, kalau kurang tidur ini akhir-akhir ini saya kurang tidur banget ini, kurang tidur banget. Kurang tidur, insomnia atau kurang tidur seringkali dapat menghambat proses menghilangkan lemak perut. Penelitian telah menemukan bahwa kualitas tidur yang buruk pada orang dapat menyebabkan kenaikan berat badan yang besar dan mungkin membuat mereka lebih sulit untuk mengurangi lemak perut karena kurang tidur. Sering dikaitkan dengan pola makan yang tidak sehat. Jadi untuk apa ya? Kalau kita kurang tidur itu bisa malah menghambat menurunkan berat badan dan menghilangkan lemak perut. Itu terjadi pada saya saat ini. Saya kurang tidur banget. Ya nggak kurang tidur sih, cuman tidurnya malam. Kalau hitungannya misalnya saya tidur jam 1 ya 2, 3, 4, 5, 6. Jam 6 saya udah bangun. Kadang-kadang jam 4 sudah bangun, ya masih cuma 4 jam. Minimal kita tidur orang dewasa kan 8 jam ya. 8 jam. Jadi saya tidur jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jam 10 siang. Kapan kerjanya jam 10 siang bangun? Ya itu dah, karena tuntutan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya kita melakukannya seperti itu. Akhirnya ya kita lawan saja kalau saya begitu. Karena ekonomi kan juga utama. Itu loh. Kurang tidur, ingat yang punya waktu tidur silahkan lakukan itu. Tidur minimal 8 jam. Stres dan kecemasan. Menurut sebuah penelitian, stres dan kecemasan dapat meningkatkan kadar hormon kortisol dalam tubuh yang pada akhirnya memperlambat metabolisme. Dengan tingkat metabolisme yang berkurang, peluang Anda untuk menurunkan berat badan atau lemak perut turun secara drastis. Apa ini maksudnya? Peluang Anda untuk menurunkan berat badan atau lemak perut turun secara drastis. Ya, sehingga dapat membuat berat badan Anda bertambah. Maksudnya gini, daya menurunkan berat badannya lemak perut itu loh, itu jadi berkurang. Misalnya
harusnya slabnya berputar gini untuk menghabiskan lemak perut, jadi pelan. Nah, pelan gini, nggak cepet ya. Jadi stres dan kecemasan itu bisa malah susah kita untuk menurunkan berat badan ya. Karena apa? Biasanya kalau orang stres dan cemas itu biasanya malah banyak makan, minum, makan, kesana makan, kesini makan, kesana beli, di warung sana beli, warung sana beli, ada bakso lewat beli, ada naik sana beli, toko kayak gitu ya. Itu orang cemas. Jadi lalu makan ngemil kayak gitu. Apalagi yang dimil camilan ciki yang asin-asin yang gurih. Wah, cepet itu. Berikutnya yaitu terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Nah, ingat ini yang bagi yang suka minum alkohol, yang melakukan diet jangan minum alkohol ya. Jika Anda seorang pecandu alkohol dan berjuang untuk menghilangkan lemak perut, mungkin itu karena minuman beralkohol dan koktail berkalori tinggi yang Anda konsumsi. Nah, koktail yang kalori tinggi ya. Oh ya, manis ya. Alkohol dapat menyebabkan kelebihan lemak perut. Nah, kalau bagian yang suka alkohol kurangi ya. Makanya jangan berharap untuk menurunkan berat badan atau mengecilkan perut yang suka alkohol. Udah biarin aja begitu kalau kalian suka alkohol ya. Nggak usah dikecilkan perutnya. Beberapa minuman yang memabukkan ini mengandung kadar gula yang tinggi yang dapat menyebabkan penambahan berat badan dan lemak perut. Ternyata begitu sob. Sudah sering tak ingatkan, jauhi alkohol. Meskipun kita tidak dapat menentukan di mana lemak berlebihan itu terkandung, tubuh tampaknya menyimpannya di area perut. Itu tadi beberapa informasi ya. Jadi udah sering tak suruh menghindari atau mengurangi alkohol. Nah, selain itu bisa menyebabkan vitalitas kalian turun dan bisa menyebabkan kelebihan lemak perut. Lakukan olahraga dengan salah juga malah menyebabkan susahnya lemak perut hilang dan susahnya berat badan turun. Jadi kadang-kadang orang olahraga itu terpaku pada satu gerakan. Aku kepengen begini, nah itu yang digerakkan semua. Cuman itu aja. Misalnya kepengen perutnya senam perut terus, lainnya ini enggak digerakkan. Ya percuma toh, Mas Bro, Mbak Bro. Itu pernah saya ngalaminya. Makanya artikel ini tadi kok persis seperti apa yang saya alami dulu. Nah, ini kan sambungan dari kemarin. Saya 3 bulan kemarin tidak olahraga. Mulai 1 November ini saya sudah olahraga. Nah, tapi mengawali olahraga lagi itu juga berat. Cuman biasanya lebih cepat daripada yang belum pernah sama sekali. Kalau kalian belum pernah sama sekali olahraga, saat melakukan olahraga menurunkan berat badan atau membentuk suatu badan, mengecilkan perut, itu lebih lama. Tapi kalau kalian sudah pernah olahraga, maka itu akan cepat terbukti. Begitu sobat-sobatku semuanya, guys. Bismillahirrahmanirrahim, ngopi dulu. Kayak orang pidato. Mantap sob. Kopi hitam tanpa gula. Kopi murni. Ya. Jadi gitu ya sobat-sobatku semuanya. Informasi saat kalian menurunkan berat badan atau mengecilkan perut kalian itu, lakukan dengan benar, disiplin, dan patuhi aturan-aturannya. Emang aturannya untuk mengecilkan perut itu begitu. Untuk menurunkan berat badan itu ya olahraga yang menantang, misalnya angkat berat atau squat jam atau apa itu begini itu kayak gitu ya. Saya itu bahasanya nggak ngerti, tapi saya sering melakukan. Saya itu orang cuman lulusan TK, jadi ya nama-nama itu, istilah-istilah orang olahraga itu susah menurut lidah saya itu. Lupa saya itu. Lupa kalau saya tadi itu sudah makan. Jadi sekarang udah makan lagi kayak gitu. Oke sobatku semuanya, informasi tadi semoga bermanfaat. Kalau kalian kurang jelas, maka ulangilah video ini supaya jelas. Ingat ya, pertama,
sebab-sebabnya kalian susah menurunkan berat badan atau mengecilkan perut, yaitu diet terlalu ketat dan kurang gizi. Nah, melakukan olahraga yang salah, kurang tidur, stres dan kecemasan, terlalu banyak konsumsi alkohol. Kurang itu semuanya. Lakukan olahraga dengan benar, makan dengan benar. Makan dengan benar itu ya misalnya banyak makanan berserat, kurangi kalori, kurangi lemak. Kalau bisa ya jangan sama sekali dulu beberapa hari. Itu caranya. Nanti nggak apa-apa, tapi yang jangan banyak-banyak. Itu menurut saya ya. Ini karena pengalaman saya dan sesuai dengan artikel tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam.